Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Begini ya, sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini, pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24, dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, ya, jadi silakan dibaca. Nah, dari pasal-pasal ini, maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya, tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1, ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka Undang-Undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya, tetap KPK dan Undang-Undang KPK harus ada, karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK, ya, seperti yang dia sampaikan selama ini, dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik sehingga masyarakat tidak tersesat, ya, dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi Megawati. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, ini cukup bagus ya apa yang digambarkan atau disampaikan oleh Bung ini, bahwa terkait dengan kebanggaan yang selama ini sering dipertontonkan Megawati, seringkali di beberapa kesempatan dalam sambutan atau pidatonya, ia mengungkapkan kebanggaannya bahwa MK dan KPK ia yang bentuk ya. Jadi seolah-olah ini tidak ada embrionya, tidak ada kepikiran untuk membentuk MK ataupun KPK oleh bangsa ini, tetapi itu semua atas inisiatif dari Megawati Soekarno Putri tersebut. Namun setelah kita dengarkan bersama penjelasan dari Bung tadi, bahwa KPK dan MK itu tidak ada sedikit pun peran dari Megawati untuk pembentukan dua lembaga ini. Karena sudah digarisbawahi dan juga digambarkan tadi, bahwa sesungguhnya untuk dua lembaga ini itu sudah atas perintah undang-undang. Dan bahkan ya MK itu malah justru, KPK justru hadir di zamannya Presiden Gus Dur. Tetapi ketika Gus Dur dilengsarkan, mau tidak mau memang undang-undang sudah perintahkan itu, siapapun yang memimpin harus tetap melanjutkan itu. Karena antara MK dan KPK adalah dua lembaga yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini, dan itu semua atas instruksi atau perintah dari regulasi atau dari undang-undang. Sehingga tidak ada satu orang pun yang pukul dada kemudian mengungkapkan bahwa ini karena saya. Hal ini juga diungkapkan Megawati pada beberapa kesempatan, termasuk salah satunya dalam HUT PDIP baru-baru ini.
Ia mengungkapkan bahwa MK dan juga KPK itu adalah lembaga yang dibentuknya. Tapi setelah mendengarkan tadi, akhirnya kita jadi paham dan jadi tahu bahwa sesungguhnya dua lembaga ini bukan dibentuk oleh Megawati, tetapi dua lembaga ini hadir karena kebutuhan bangsa ini dan atas perintah undang-undang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan beberapa penyampaian ataupun juga pernyataan dari beberapa tokoh terkait kisru yang saat ini tengah terjadi, di mana Sekjen Partai PD Perjuangan akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK, tapi justru ini menjadi polemik, dan Hasto mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti berupa video rekaman korupsi para petinggi negara ini. Namun, pada beberapa kesempatan lain, ya, para pendukung Jokowi meminta kalau memang benar adanya bukti tersebut silakan tunjukkan. Namun ada juga beberapa pihak yang menganggap bahwa ini semua adalah gertak sambal belaka dari Hasto dan juga krunya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita lanjut saja ke video-videonya. Dongeng Bu Mega di HUT PDIP. Tanggal 10 Januari 2025 kemarin, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun yang sederhana di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ulang tahun itu digelar sangat sederhana. Kursi-kursi ditata dan ada panggung kecil. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri menyebut bahwa tadinya ingin menggelar acara yang besar-besaran. Tapi karena capres yang diusung kalah, jadi prihatin dan bikin sederhana saja. Bu Mega juga heran, kok bisa kalah? Dan urutannya nomor 3 lagi. Setelah itu beliau bilang, ini rekayasa dari mana? Saya mau juga dong belajar kayak gitu. Dari sini terlihat luka akibat kekalahan di kontestasi Pilpres itu ternyata masih tertoreh cukup dalam, setidaknya di hati sang ketua umum. Megawati juga menyebut ada orang mabok yang diistilahkannya dengan megalomania. Ini sekilas kayak lagi ngatain diri sendiri ya, Mega, lu mania. Jadi benar kekhawatiran saya. PDI Perjuangan tidak menggunakan kekalahannya sebagai momentum untuk introspeksi diri, berkontemplasi dan menyusun langkah-langkah recovery, tapi terus-terusan sibuk merata, menyalahkan orang lain, dan mengulang-ulang dongeng narsistik tentang kehebatan diri ketua umum sebagai anak pendiri bangsa yang punya gelar profesor 3 buah dan honoris causa 11 dan katanya mau nambah 4 lagi. Dan hadirin pun riuh bertepuk tangan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan sekaligus memprihatinkan melihat apa yang terjadi di acara ulang tahun partai dan khususnya mendengarkan pidato Bu Mega yang menggambarkan betapa PDI Perjuangan seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan spiritnya, dan bahkan mungkin akan kehilangan masa depannya karena tidak adanya motor yang menggerakkan partai ini untuk maju. Hanya berputar-putar menyumpahi kekalahannya. Kalau para kader nggak prihatin ya sungguh lengkap sudah kemerosotan partai ini. Kemarin-kemarin sebagian elitnya masih lantang memberikan statement bahwa mereka tetap solid dan makin kuat setelah kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, dipecat. Tapi apa yang terjadi di acara ulang tahun ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kekuatan dan soliditas partai hilang bersama kepergian Jokowi meninggalkan partai karena dipecat. Saya pernah menyampaikan di VT saya, spirit Bung Karno seorang marhainis yang punya spirit kerakyatan sesungguhnya telah dimanifestasikan oleh Jokowi. Spirit itu melekat pada diri Jokowi dan terlihat dari setiap langkah dan gagasannya. Maka spirit itu kini telah meninggalkan PDI Perjuangan dengan hilangnya Jokowi. Jokowi memang bukan anak Soekarno seperti apa yang sering dipamerkan Megawati.
atau juga bukan murid Soekarno seperti yang diklaim Hasto Kristianto. Tapi Jokowi lah yang selalu mengaku bukan anak siapa-siapa, yang telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan Soekarno secara konkret melalui dana desa, melalui pemberian hak rakyat atas tanah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan masih banyak lagi gagasan-gagasan Soekarno yang berorientasi pada kerakyatan. Megawati hanya bisa mendongeng tentang Soekarno, tapi Jokowi lah yang telah menjalankan gagasan-gagasan. Dan tak ada satupun yang mampu menghentikan dongeng Megawati yang semakin melantur. Salah satunya saat bicara tentang AI, yang sepertinya beliau salah tafsirkan sebagai cloning atau rekayasa duplikasi spesies yang sama sekali tidak kontekstual dengan perjuangan partai. Kalau pidato ini adalah seruan untuk memotivasi usaha kemajuan bangsa dan negara, kok terdengar lucu. Tapi kalau kita anggap ini adalah stand up komedi, kok malah jadi miris karena garing. Beberapa tokoh yang hadir pun saya yakin merasakan kekikukan atau situasi awkward ketika menyimak dongeng Bu Mega itu. Ada Ahok, ada Ganjar, Butet Kertarejasa, dan beberapa tokoh internal partai lain yang masih tetap eksis. Puan Maharani dan Prananda yang duduk di kursi VIP tampak kompak memakai setelan baju warna hitam yang sering dikonotasikan sebagai tanda perkabungan atau bela sungkawa. Mereka juga hanya bisa manggut-manggut menyimak pidato yang lebih mirip dongeng nostalgia sang ketua umum dengan isi hati yang mungkin berkecamuk, kok kayak gini ya. Pada satu kesempatan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang kemudian dibalas oleh Mbak Puan Maharani pada sebuah wawancara dengan wartawan. Komunikasi tidak langsung ini sebenarnya mengisyaratkan harapan, mengisyaratkan kebaikan yang kalau bisa didukung dan diberi jalan akan mampu mengembalikan kekuatan dan tujuan PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjuluki dirinya sebagai partainya wong cilik. Bu Mega harusnya tidak fobia pada perubahan dan regenerasi. Elit-elit partai harusnya tidak memberhalakan dan menjerumuskan beliau. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan kerusakan. Bila semua sepakat untuk memanggil kembali spirit dan kekuatan Bung Karno hadir di tengah-tengah mereka dan diberi kesempatan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Spirit dan kekuatan yang telah pergi dan bersemayam dalam sosok kader terbaik yang terbuang dari partainya. Semoga bermanfaat. Nah, Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Kalian percaya nggak apa yang diomongin Hasto ini? Yang katanya seorang Harun Masiku ini hanyalah seorang korban. Sekarang gini aja ya Hasto, kalau Harun Masiku seorang korban, tidak akan ya kamu bertindak yang dimana kamu menghilangkan bukti-bukti dari kasusnya Harun Masiku. Dan juga kasusnya kamu, karena kamu keterlibatannya juga, yaitu memberikan akses untuk kaburnya Harun Masiku. Kalau benar kenapa harus kabur? Hadapi saja. Toh juga kamu berada di partai besar, partai penguasa, yang minimal ya, jika ada kebenaran di mana Harun Masiku ini seorang yang dikorbankan atau sebagai korban, kan ada pengacara, kan nantinya hukum bisa berbicara. Kenapa kamu yang merasa ketakutan dan selalu membela diri, bahkan membela seorang Harun Masiku? Ada apa? Ini misalnya Mas Hasto, ini Mas Hasto kan lagi panik-paniknya, lagi sakit perut ya. Ketika di TSK kan, kemudian dia panik, kemudian dia nyerang-nyerang aja udah. Dia bikin orkestrasi, maksud saya gini, sudahlah. Orkestrasi ini hentikan, jangan seret-seret yang hal-hal yang tidak substansial, yang akhirnya malah membuat dia makin pusing. Gini, semua biasanya pejabat-pejabat partai ketika menjadi TSK itu teriak-teriak tuh, akan saya bongkar, saya bongkar. Pas udah pakai baju oranye sakit perut tuh lupa. Udah fokus terhadap kasusnya aja. Jangan seret-seret partai besarnya, partai ideologis ini. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar. Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI?
Ini akan kebuka semua nih, gitu. Kemudian nanti orang bilang ini, loh, kok Hasto bicara tentang perjuangannya mirip kayak Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi. Bung Karno bicara tentang kemerdekaan bangsa ini. Tidak bicara tentang bagaimana orang yang sedang memperjuangkan posisinya untuk ke DPR sampai orangnya harus di PAW, gitu loh. Dan ini kan itu, dan saya yakin sekali tidak berani dia, nggak berani dia bongkar aja, karena statusnya tidak pernah berubah. Saya rasa KPK cepatlah tangkapnya kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Menurut saya narasi sesat ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Apa yang mau ditakutin tidak ada yang disampaikan Hasto, yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh, Hasto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Makanya kita buat lucu-lucuan. Hasto ini orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK. Saya yakin ya ini gertak sambal lah. Kita tantangin Hasto sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Partai PDIP itu partai penudungan kebobrokan gitu loh dan kebusukan. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka ini semua adalah komplotan ataupun sekolah gitu loh untuk membuat ribut dan gaduh negara ini. Kalau memang mereka mempunyai bukti kejahatan para pejabat yang korup, kenapa tidak mereka berikan gitu loh ke penegak hukum? Itu aja pernyataannya. Karena apa? Mereka tidak ada bukti gitu loh untuk menangkap pejabat korup. Kedua juga partai PDIP itu ingin melindungi pejabat korup. Ya banyaklah, kita tahu sendiri lah kan. Bandar judi online, tukang koruptor, banyak yang dilindungi oleh mereka. Jadi mereka ini berkuasa di negara ini untuk melindungi para penjahat gitu loh. Mereka ini memfitnah, mencaci maki dan merendahkan Pak Jokowi. Karena apa? Posisi mereka terancam. Karena mereka tahu Pak Jokowi adalah momok yang menakutkan bagi mereka gitu loh. Ini yang harus kita perhatikan seksama. Karena partai PDIP ini posisinya sekarang sudah terancam dan terganggu oleh Pak Jokowi. Makanya mereka sampai sekarang, sampai detik ini mau menggulingkan Pak Jokowi. Sekalipun Pak Jokowi bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau rakyat Indonesia yang cerdas dan bijaksana pasti bakal menangkap isu seperti ini. Itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh, kalau nggak mungkin kan nggak didaftarkan sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nanti ibu kita dia apa? Diundang dong. Nih, kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Kan itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus mematuhi hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih. Ya, kalau waktu berpuasa kalau ada apa-apa, gue bukan nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang, akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu ya? Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, dia buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial, bukan bicara ilmu eksak. 2 tambah 2 4 itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Nah, itu dari kacamata adik saya, dia eksak. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik. Memang kalau di dalam dunia politik itu memang tidak mesti 2 tambah 2 itu 4. Artinya buat seorang politisi barang itu ada Bang. Jadi abang gak usah khawatir. Itu bahasa pengecut. Statement yang dianggap penting. Nah, itu bahasa pengecut. Ya. Kalau dia berani, ketika dia disampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki. Kalau saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Nggak ada, itu nggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu
beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu nggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung begini, karena kan begitu sebenarnya ini kan. Sudah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Untuk PDIP, karena apa? Ada sebuah dinamika yang tampaknya betul-betul diantisipasi dan coba dimitigasi. Ada kekuatan yang kemarin disampaikan oleh Bu Mega yang akan mengawet-awet kekuatan internal itu. Dan saya pikir level Mas Hasto itu cukup strategik. Dia adalah pintu utama yang bisa langsung masuk ke dalam jantung kekuasaan di PDIP, yaitu Bu Mega. Karena kita tahu sendiri Mas Hasto adalah seorang sekjen, sekaligus juga ideolog, dan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat, signifikan, sangat kuat dalam konteks struktur maupun kepada pengambilan keputusan strategis di Bu Megawati. Oke, baik Mas Bang Jamin Ginting. Tadi Bung Umam mengatakan pra-peradilan menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan muka. Anda punya kalkulasi demikian? Apakah mungkin terjadi seperti itu sebetulnya? Ya, pada umumnya kalau pra-peradilan ini battle ya, peperangan antara legal penyidik battle, ya legal battle antara penyidik dan juga tersangka kalau sudah ditetapkan tersangka ya pada umumnya itu ya. Nah, jadi kalau kalah ya tentu KPK malu begitu. Berarti prestasinya dalam menetapkan orang sebagai tersangka, kredibilitasnya dipertanyakan begitu. Pasti pada umumnya seperti itu. Nah, jadi KPK ini begini Mas Budiman, di waktu mereka menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah firm, alat buktinya firm, ya kejadiannya firm. Dan memang keunikan KPK di undang-undang KPK itu begitu. Jadi dia menetapkan tersangka itu sudah dalam penyidikan dimulai langsung tersangka, karena di penyelidikan alat buktinya sudah lengkap semua. Jadi kemarin kalau Mas Tessa sebagai juru bicara mengatakan tidak ditahan karena mau menambah alat bukti lagi, sebenarnya penahanan itu nggak perlu lagi alat bukti di KPK itu karena sudah ada sebelumnya. Jadi pada umumnya sudah langsung bisa ditahan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kenapa tidak ditahan. Ya tadi kan dari sisi politik mungkin ada politiknya juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, keraguan daripada penyidik ini apa terlalu terburu-buru dalam menetapkan tersangka pasal. Oh, pasal. Yang ditetapkan kan pasal 5 dan juga pasal 21 tentang obstruction of justice. Pasal 5 itu pasal yang banding artinya harus ada penyuapnya, harus ada yang disuap, itu pasal banding ya, artinya dua-dua harus ditemukan. Nah, ini pada umumnya dikenakan pada OTT, operasi tangkap tangan. Nah, tapi kalau nggak tangkap tangan, dia harus pertama ada bukti transfer elektronik yang bisa dibuktikan uang itu sudah mengalir. Yang kedua, kapan terjadi, di mana terjadi itu harus disaksikan. Ada saksinya yang benar-benar bisa melihat dan ada uangnya benar-benar dilihat di situ. Nah, ini kan nggak pernah ada ditemukan. Nah, kalau kita melihat Harun Masiku diusahakan supaya menggantikan seseorang yang bukan haknya kan begitu kan. Lalu Mas Hasto kasih uang begitu ke KPU. Nah, pertanyaannya, Harun Masiku saja belum pernah diperiksa. Ya, urusan apa dia sampai dibantu oleh Mas Hasto. Nah, jadi kasusnya Mas Dikun ini harusnya terlebih dahulu diselidiki, lalu dia diperiksa bukan untuk kasus dia ya. Diperiksa untuk kasusnya Pak Hasto itu. Tapi karena sepanjang dia belum pernah diperiksa, sulit pembuktiannya. Nah, Bung Roni, betul nggak sih spekulasi yang berada di luar bahwa ada conversation antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo? Ya, kalau kita dalam kasus ini ya kita perhatikan kan dalam pidato Ibu ya menyampaikan terkait dengan program-program kerakyatan yang sekarang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Contohnya kan makan bergizi ya. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau melihat Mas Hasto sudah siap? Sudah siap. Apapun itu? Apapun itu beliau sudah siap. Dan inilah diskusi-diskusi kami terakhir bahwa kemungkinan terburuk adalah masuk penjara. Anda yakin KPK tidak punya bukti? Saya sepanjang belum ditunjukkan buktinya, ya saya nggak percaya. Penetapan tersangka seorang Hasto Kristianto syarat dengan politis? Menurut hemat kami begitu. Tetapi ini yang harus kita buktikan. Mudah-mudahan hakim akan berpihak pada kebenaran, bukan
akan berpihak kepada orang yang dulu punya kekuasaan. Kalau saya justru jauh lebih ekstrim. Kalau memang Jokowi ingin menghabisi PDIP, mestinya partai ini nggak lolos ambang batas parlemen. Kalian aja selesai. Kalau cuma turun 3%, 4%, 5% kelas menengah ke bawah, bagi saya nggak ada efeknya. Kalau mau nggak lolos ke parlemen bersama dengan PDIP. Menurut Anda Pak, lebih sensasional ya? Lebih sensasional. kan sebenarnya betul itu sama Mensesnek betul juga. Kalau pilpresnya misalnya calonnya PDIP ini bisa dihabisi, basis-basis politiknya, kenapa pileknya tidak? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Artinya apa? Kalau ada kekuatan besar yang bisa menghabisi basis-basis kekuatan PDIP yang selama ini kuat misalnya mendukung Pak Jokowi, kenapa pileknya tidak? Turunnya paling 10 kursi ini hilang gitu. Kenapa yang dihabisi hanya pilpres ya, pileknya tetap tidak. Jangan-jangan memang nggak kuat. Betul kata Bang Jai. Ini soal konsolidasi, ini soal militansi, ada perasaan tersakiti dan hianati. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kalau PDIP mau dihabisi, jangan lolos ke parlemen sekalian. Ada faktor. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Mengerikan sekali ini. Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tapi belum ada pengumumannya. Yang ada baru info-info dari wartawan. Sudah keluar sprindik. Bisa begitu ya. Ketika ditanya kepada KPK, ya nanti tunggu sebentar lagi kita mau gelar konferensi pers. Peneliti CIE, Muhammad Chairul, mengapresiasi langkah KPK yang disebut-sebut telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka. Pasalnya, dari kabar yang beredar di kalangan wartawan, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pimpinan KPK yang baru di bawah pemimpinan Setio Budianto, yang resmi menjabat pada 20 Desember 2024. Hasto disebut sebagai tersangka bersama-sama buronan Harun Masiku, diduga menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Menanggapi kabar itu, juru bicara KPK, Esa Mahardika Sugiarto mengatakan dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Coba kita lihat, apakah ini upaya untuk menutupi persoalan PPN 12% yang semakin marak? Ya sekali dayung lah ya. Kalau diniatkan banget kayaknya enggak juga, karena ini kan persoalannya sebetulnya persoalan internal Jokowi versus PDIP. Tapi ada kasus penolakan PPN 12% dari mana-mana, ya ini sekali dayung nih, dialihkan sedikit. Gitu kali ya. Coba kita dengar. Karena memang di KPK sendiri ini masih belum terlihat nampak adanya giat ataupun aktivitas terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dan juga nama Hasto kabarnya ini tercantum dalam surat perintah penyidikan atau sprindik, yang mana dalam surat tersebut juga disebut menyatakan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dan juga penetapan Hasto ini dilakukan setelah pimpinan baru KPK yakni Setio Budianto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Dan juga pada di tahun ini Hasto Kristianto telah menjalani 2 kali pemeriksaan oleh KPK, dan di kedua pemeriksaan tersebut Hasto Kristianto berkapasitas sebagai saksi atas kasus Harun Masiku. Dan sosok Harun Masiku ini merupakan nama kader PDIP yang sudah 5 tahun menjadi buron, dan sehingga KPK ini menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang dari Harun Masiku sendiri. Dan Hasto diduga terkait suap tersebut dijadikan tersangka oleh KPK. Namun kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Hingga saat ini masih belum ada giat apapun di KPK dan juga aktivitas apapun terkait penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Sementara luar biasa ya, sprindik sudah keluar tapi konversi pers belum juga dimulai, sampai minimal sampai detik ini kita informasikan. Mungkin menit berikutnya ada, tapi artinya ini pasti ada tarik-tarikan yang luar biasa di belakang layar antara KPK dengan kepentingan pro kontra ini ya. Untuk kan kita tahu
sahabat Asia, jangan lupa kemarin sudah mulai muncul ada 2 nama anggota DPR yang terkait diduga korupsi kasus dana CSR di Bank BI. Dan konon katanya salah satunya itu dari Gerindra. Wah, kemarin sudah saya apresiasi itu Gerindra dan Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo sudah bilang siapapun nggak peduli, termasuk kader Gerindra, kalau melakukan korupsi tangkap. Keren ini ya, sebagai bukti nyata. Dengar-dengar diralat deh. Walau misal kita belum tahu lagi kabarnya. Tapi yang ini saya kira juga begitu, ada tarik-tarikan luar biasa ya. Sebenarnya nggak breaking banget ini breaking newsnya ya, ketika Hasto dijadikan sasaran tembak dor katanya, kata Pak Jokowi itu. Tapi ya inilah fakta bahwa sekarang sedang dilakukan upaya untuk mendegradasi PDIP ya, menghancurkan PDIP atau mengambil alih PDIP. Jadi diambil alih saja PDIP-nya oleh kubunya Joko Widodo. Ngeri bukan? Allahu Akbar. Ini cara gampang mengalihkan isu PPN 12% katanya. Iya, tapi kita jangan teralihkan ya. Apa kabar Hasto? Sekjen PDIP itu hingga kini masih belum ditahan, meskipun statusnya sudah menjadi tersangka di KPK. Ia menjadi tersangka di kasus perintangan penyidikan terhadap kasus suap buron Harun Masiku. Nama Hasto pun sempat menjadi sorotan publik karena ia menyebut akan membongkar keborokan para pejabat negara. Namun sampai saat ini, hal tersebut tak kunjung dilakukan oleh Hasto. Justru usai diperiksa KPK, Hasto cenderung irit bicara. Bang Hasto, lihat rakyat, Mbak. Rakyat Indonesia udah nungguin nih, Bang. Kapan dibongkar? Harapannya sih nggak omon-omon ya. Bongkar. Ingat lagu Iwan Fals kan? Tapi kok Hasto terus sih? Firly Bahuri, apa kabar? Selain Hasto, Firly juga diduga masuk dalam pusaran kasus yang sama. Purnawirawan polisi itu diduga ikut merintangi penyidikan kasus suap Harun Masiku saat masih menjabat ketua KPK. Harun Masiku udah 5 tahun buron kan ya? Nyicil motor kali ya? KPK dalam kasus Harun Masiku juga memeriksa mantan penyidik KPK Ronald Paul sebagai saksi pada Rabu 8 Januari 2025. Usai pemeriksaan, Ronald mengatakan kasus suap yang menyeret kader partai berlambang banteng itu lambat ditangani karena diduga dirintangi oleh Firly. Ronald menyebut ada larangan langsung dari Firly untuk penanganan kasus itu. Salah satunya yakni melarang penggeledahan kantor DPP PDIP pada tahun 2020. Aduh, Om Firly demen banget dah berurusan sama hukum. Kasus pemerasan, apa kabar ya Om? Aman kan Om? Menurut Anda? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang cuma saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.